Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali guys dengan channel Trader Efek. Dan kali ini kita melanjutkan video yang kemarin. Kita akan membahas setup mulai dari support resistance, supply demand, dan Quasimodo. Dan ini kita akan fokus di contoh-contoh, jadi jangan di skip. Ini adalah materi yang sangat penting menurut saya guna melatih ketajaman kita dalam menganalisa. Karena apa? Karena semakin kita mencari contoh ya, semakin banyak kita melihat chart dengan mencari setup yang sudah pernah terjadi, maka kita akan semakin terlatih, semakin menghafal, semakin teliti dalam mencari setup. Nah, oke. Jadi sekali lagi teknik ini adalah teknik dengan menggunakan supply demand, support resistance, dan beberapa setup price action yang ada, dengan tentunya kuncinya di multi time frame. Jadi buat teman-teman, sekali lagi jangan di skip, tonton sampai akhir biar semakin paham. Oke teman-teman, langsung saja ya. Di sini saya sudah menandai beberapa titik ya. Kenapa saya tandai? Biar nanti nggak terlalu panjang videonya, langsung tentu poin. Memang ini nggak semua. Sebenarnya kalau kita scalping itu setup itu banyak sekali ya. Cuman ini saya tandai beberapa aja, sekaligus nanti saya kasih penjelasan biar teman-teman yang pemula tentunya ya, ini biar paham. Bagi teman-teman yang sudah mahir, mungkin buat pengingat saja. Oke teman-teman, di sini ya saya sudah menandai ya di blok ini. Di sini kalau kita perhatikan ada signifikan drop, kemudian membentuk base di sini, kemudian drop lagi signifikan di sini. Makanya saya tertarik untuk menandai area sini. Ini adalah drop base drop ya, dimana di sini ada ujung di sini, ini support, dimana support ini di sini sejajar dengan ini double maru, ada shadow ini, kemudian ada body panjang ini, yang satu area ini namanya double maru. Ingat, ketika ada support resisten yang sejajar dengan base atau supply demand, maka area itu bisa kita gunakan untuk open posisi, baik itu sell maupun buy, tergantung setup arahnya, begitu ya. Nah, kalau melihat seperti ini aja, tentu kita kalau mau lebih teliti ya jangan langsung open posisi ketika harga balik naik, tapi sebelumnya kita lihat dulu di time frame yang lebih tinggi apa yang terjadi di sini. Ada enggak double maru yang menutup area ini? Artinya apa? Base yang ada banyak candle kecil-kecil ini, kalau kita buka di time frame yang lebih besar, maka dia jadi satu kesatuan, menjadi mungkin engulfing ataupun double maru, dan itu sifatnya harus, menurut saya itu harus untuk meyakinkan kita bahwa probabilitasnya itu bagus. Oke, seperti itu ya. Oke, kita tandai panahnya di sini. Sekarang kita naikkan time frame-nya. Ya, ini saya melihat di time frame M15. Coba kita lihat di boleh M1 atau H1 terserah ya. Yang penting ketemu polanya seperti itu. Kita lihat di mana tadi, dan di sini. Di sini ya terjadi, ini masih berupa drop base drop aja ya, drop base drop di area sini. Jadi belum ada kejelasan ketika harga naik lagi ke sini ya kan. Coba kita tingkatkan lagi ke H4. Oke, kita lihat. Nah, di sini kelihatan ini panahnya jadi kecil guys. Nah, ini panahnya jadi kecil. Kita lihat di sini betapa cantik. Ini adalah double maru, ada candle besar turun, terus shadownya di sini,
kemudian dibuka di sini dan meninggalkan shadow. Ini adalah double maru. Dan double maru ini di sampingnya sini ada swipe zone, ya kan? Nah, ini lebih meyakinkan lagi. Ada ini ataupun tidak, dengan adanya seperti ini sudah meyakinkan kita ketika harga balik lagi ke atas kita bisa open posisi sell. Begitu ya, paham kan? Jadi intinya ketika kita menemukan setup di time frame kecil, tentu kita mencari time frame yang kecil dulu, karena boleh sih besar boleh. Kenapa kok time frame kecil? Karena kita ini scalping, tapi kalau mau long term ya fokus ke time frame yang besar. Meskipun kita membukanya time frame yang kecil ketika kita scalping, tapi tetap harus dikonfirmasi di time frame yang lebih besar sampai menemukan sebuah keyakinan bahwa setup itu valid. Dengan kuncinya ada engulfing atau double maru. Seperti itu guys. Oke, balik lagi ke contoh yang berikutnya, ke time frame M15. Jauh. Oke, wah jadi panjang ya, kita hapus saja dulu. Oke, kemudian yang kedua, ini ada beberapa tanda. Saya ambil panahnya lagi. Nah, di sini artinya yang tadi ya, ketika harga drop ke sini kemudian naik sampai sini, di sini kita open posisi sell. Oke, target jelas, ujung sini bisa menggunakan Fibonacci ya. Oke, kalau yang ini ketika harga turun sampai sini ujung, kemudian dia naik, di sini saya ibaratkan di sini adalah high, kemudian turun membentuk low, kemudian naik membentuk higher high, kemudian turun membentuk lower low di sini. Dan di sini ini ada candle kecil, kemudian break di sini, di area sini. Di sini juga double maru. Nah, ini setup sangat cantik, banyak sekali setup. Di sini ada shadow atau resisten. Di sini juga ada dominan break. Apa itu dominan break? Dominan break adalah satu candle besar. Nih, saya katakan besar karena di antara yang lain-lain ini paling besar. Kemudian dipatahkan atau dihancurkan lebih dari satu candle, itu namanya dominan break. Dan ini merupakan area supply. Area supply atau rally base drop yang sejajar dengan resisten, maka bisa digunakan untuk open posisi. Dan ini juga bisa kita katakan area Quasimodo, di mana di sini adalah high, di sini adalah low, kemudian di sini adalah higher high, di sini adalah lower low. Maka ketika balik ke area sini, base ini, maka kita bisa menggunakan dia untuk open posisi sell. Tapi sekali lagi, untuk meyakinkan bahwa setup ini valid, maka kita harus konfirmasi ke time frame yang lebih besar. Harus ada engulfing atau double maru. Jadi kalau ini enggak engulfing atau double maru, ya kurang meyakinkan. Oke, kita coba ke time frame H1. Oke, nyantol, mana dia ini. Nah, bisa dilihat guys, di H1 jelas-jelas ini adalah engulfing. Jadi area ini valid untuk open posisi sell. Ketika nyentuh ini kita bisa langsung open posisi sell. Oke, jadi sampai di sini paham ya, dan mudah kan dipahami, seperti itu aja. Oke, kita balik lagi ke M15. Kita lihat contoh berikutnya.
Oke, di sini teman-teman coba diperhatikan di sini. Di sini ada resisten, ya kan? Ini resisten, kemudian di sini ada double maru atau rally base rally. Resisten sejajar dengan rally base rally atau supply demand, maka area ini bisa kita gunakan untuk open posisi. Jadi ketika harga telah naik ke sini kemudian turun sampai sini, kita bisa open posisi buy. Tapi ingat juga ini harus dikonfirmasi ke time frame yang lebih besar. Oke, coba kita langsung ke time frame H1. Kita lihat. Nih panahnya. Apa yang terjadi di H1? Di H1 double maru. Ya, ini adalah double maru. Oke. Maka ketika harga dari atas ini turun nyentuh area ini, kita bisa open posisi buy. Oke, bisa dipahami kan? Mudah sekali. Jadi buat teman-teman sekalian yang masih pemula, tentunya saya ulangi karena channel ini kita bentuk untuk belajar bersama bagi pemula. Sering-sering berlatih dengan pemahaman seperti ini nanti akan semakin terbiasa dan mahir. Oke, balik lagi ke time frame M15. Ke time frame M15, kita lihat lagi contoh berikutnya. Oke, mana tadi anak panahnya? Di sini anak panahnya. Oke, berarti kita geser kanan lagi. Kita cari contoh yang sudah saya siapkan. Mana? Kita hapus saja. Nanti ambil lagi. Oke, di sini. Oke, ada apa di situ? Nih, kita agak kecilkan. Di sini guys, ini tren sebenarnya sedang turun. Kemudian ada pola ini. Ini coba, ini adalah Quasimodo continuation. Ya, dia dari sini naik membentuk high di sini, kemudian turun membentuk low di sini, dan dia kemudian naik lagi membentuk higher high di sini dan turun membentuk lower low di sini. Maka ketika harga balik lagi ke arah ini di sini, jadi high di sini sejajar dengan drop base drop di sini berupa double maru di area sini. Ini ya. Maka dari sini ketika dia naik ke sini, kita bisa open posisi sell. Lagi-lagi kita akan konfirmasi dulu ke time frame yang lebih besar. Kita ke time frame H1. Apa yang terjadi time frame H1? Apakah dia valid? Bisa kita gunakan untuk open posisi. Di sini. Dan ini adalah engulfing. Jadi ini adalah valid untuk open posisi sell. Setelah break shadow ini kemudian open candle di sini, naik di sini, kita bisa open posisi sell di sini. Ingat di sini tadi ada drop base drop di time frame M15. Jadi nyentuh drop base drop tadi, di sini di shadow ini kita bisa open posisi sell. Oke. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Kita lihat tadi mana anak panahnya. Nah, ini dia. Oke, kita lanjut lagi ke sini. Ini contohnya. Di sini sudah confluent, ada Quasimodo continuation. Jadi ini
dari sini turun, naik, turun, dan naik dan drop lagi. Tapi di sini ada yang menarik. Ketika dia naik ke sini, kemudian turun sedikit di sini dan naik lagi di sini, kemudian turun membentuk drop, base, drop dan drop. Ya kan? Di sini ini adalah high, ini low, ini higher high, ini base dan ini adalah lower low. Ketika harga balik lagi ke arah sini ya, ke sini, maka kita bisa open posisi sell. Ya, kita tarik juga garis trendline di sini, ternyata dia confluent, menyentuh area trendline langsung drop. Oke, coba kita sekarang konfirmasi lagi ke time frame yang lebih besar. Kita ke H1. Nah, di sini bisa dilihat teman-teman, di sini adalah engulfing dan kecil, di sini juga ada double maru. Oke, mungkin yang lebih cocok adalah double maru. Kalau kita menggunakan engulfing ini mungkin sudah nggak fresh karena kecucuk sama ujung shadownya ini. Tapi yang double maru ini, shadow ini belum nyentuh ini masih fresh, jadi ini valid. Makanya di area double maru yang sini nih, setelah nyentuh area sini nih, nah ini kan kalau ambil lurus garis ini, nah ini langsung terjun. Oke, kita balik lagi ke M15, kita lihat contoh berikutnya. Oke, berarti sini ini dia. Ini kalau yang ini ada beberapa setup tumpuk di sini. Kalau teman-teman lihat, yang pertama, harga ini adalah tren lagi turun ya, searah tren tentunya yang kita cari ya. Tren turun, drop, up, drop, up, drop, up, base, kemudian drop. Oke, saya tandai di sini, ini adalah support yang sejajar dengan drop, base, drop. Maka area seperti itu bisa kita gunakan untuk open posisi. Oke, dan kalau kita perhatikan lagi juga di sini, ketika dia dari sini membentuk drop, nah di sini membentuk low, kemudian high, bentuk lower low, higher high, kemudian turun turun turun. Nah, ini adalah Quasimodo, teman-teman. Jadi ini adalah Quasimodo. Cuman Quasimodo ini tidak direspek ya, tidak direspek. Harusnya ketika ke arah sini harga itu up lagi ya, up. Tapi ternyata justru dia drop. Jadi tumpuk ya. Nah, oke. Ada Quasimodo, tak respect, dan support resisten yang sejajar dengan supply demand, support demand, supply ini ya. Oke, kita coba konfirmasi ke time frame yang lebih besar sekarang, ke H1. Nah, ini di H1 cantik, di sini ada support dan di sini ada drop base drop. Drop base dropnya membentuk engulfing yang ini ya, hijau ini, biru ini dimakan habis sama candle merah ini. Oke, seperti itu. Kita lihat di time frame H4 seperti apa. Kalau di time frame H4 nggak kelihatan tepat di situ, ini hanya SBR saja. SBR apa? Support become resistant. Nah, ini ada supportnya di sini ada double maru. Setupnya itu. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Mana contohnya? Oke, di sini ini tandai tadi apa? Oke,
Yes, di sini ada dua area open posisi ya, ada dua area open posisi. Oke, di sini ya. Nah, kita lihat yang pertama dulu, yang awal. Ketika harga dari sini turun kemudian naik membentuk high, kemudian turun membentuk low, ya kan, dan naik membentuk higher high. Ini kan Quasimodo ya, high low higher high, dan di sini lower low. Aturannya Quasimodo ketika dia naik sampai ke sini, di sini sejajar ini, dia harusnya tuh turun, ya kan, harusnya gini, dari sini nih sampai sini nih dia harusnya drop begini, ya kan, di sini harusnya drop begini, tapi ternyata dia malah naik sini ya. Oke, maka ini disebut Quasimodo, tak respect lagi gitu ya. Ketika nanti harga turun menyentuh area ini, high sebelumnya ini, maka kita bisa open buy di sini, ya kan, di blok ini. Nah, ini nyentuh ini, kita bisa buy di sini. Oke, sekaligus yang ini. Nah, yang ini ketika harga dari sini kemudian turun ke sini, ini bentuk low, ini bentuk high, dan di sini lower low, dan di sini higher high. Maka di sini adalah Quasimodo continuation karena trennya naik, atau ya Quasimodo biasa lah ya. Nah, ketika harga balik lagi ke arah sini, maka kita bisa ambil buy. Tapi jangan lupa kita konfirmasi ke time frame yang lebih besar. Oke, kita lihat di time frame H1. Nah, kita besarin di H1. Ini adalah double maru. Oke, ini adalah double maru. Oke, untuk yang ini apa? Kita coba lihat di H4. Nah, di H4, nah ini juga double maru. Ini shadow ini sama ini. Oke, ini adalah double maru. Oke, seperti itu guys. Semoga bermanfaat. Semoga juga bisa menambah wawasan kita bersama. Semakin tajam analisa kita, semakin yakin kita dalam open posisi. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.